Halo rekan-rekan pencari ilmu. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai ITAL. Dan poin-poin yang akan kita bahas adalah apa itu ITAL, Service Value System ITAL, dan 7 prinsip panduan ITAL. Bagi rekan-rekan yang belum tahu apa itu ITAL, tonton sampai habis ya. Di sini kami akan menerangkan apa itu ITIL V4. ITIL adalah kerangka kerja terkemuka dunia yang diakui secara global untuk manajemen layanan TI atau ITSM. Selama 30 tahun terakhir, ITIL terus memberikan panduan yang komprehensif, praktis, dan terbukti untuk membangun sistem manajemen layanan TI, mendorong konsistensi dan peningkatan berkelanjutan untuk bisnis yang menggunakan dan memberikan layanan yang mendukung TI. Selama bertahun-tahun, ITIL adalah singkatan dari Perpustakaan Infrastruktur Teknologi Informasi. Tetapi nama lengkap itu akhirnya dihentikan dan diganti dengan ITIL saja. Lalu, apa yang baru dari ITIL V4? Kini, dalam iterasi keempatnya yang dirilis pada tahun 2019, ITIL 4 memberikan panduan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan manajemen layanan baru dan memanfaatkan potensi teknologi modern di era cloud, agile, DevOps, dan transformasi. Komponen kunci dari kerangka kerja ITIL 4 adalah sistem nilai layanan atau SVS ITIL dan model 4 dimensi. Sistem nilai layanan ITAL. Agar berfungsi dengan baik, elemen manajemen layanan organisasi perlu bekerja sama sebagai sebuah sistem. ITAL 4 telah memperkenalkan Service Value System atau SPS untuk memastikan bahwa organisasi secara konstan menciptakan nilai bersama dengan semua pemangku kepentingan melalui penggunaan dan pengelolaan produk dan layanan. ITAL SPS menjelaskan bagaimana semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja sama sebagai sistem untuk memungkinkan penciptaan nilai. Sistem nilai layanan ITAL menyediakan model operasi yang fleksibel untuk pembuatan, penyampaian, dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Komponen inti dari ITAL SPS adalah 1. Rantai nilai layanan ITAL, 2. Praktik ITAL, 3. Prinsip-prinsip panduan ITAL, 4. Tata kelola, dan 5. Perbaikan berkelanjutan. Definisi rantai nilai layanan ITAL sebagai berikut. Serangkaian aktivitas yang saling berhubungan yang dilakukan oleh organisasi untuk memberikan produk atau layanan yang berharga kepada konsumennya dan untuk memfasilitasi realisasi nilai. Definisi praktik ITAL sebagai berikut. Kumpulan sumber daya organisasi yang dirancang
untuk melakukan pekerjaan atau mencapai tujuan. Definisi prinsip-prinsip paduan ITIL sebagai berikut. Rekomendasi yang dapat memandu organisasi dalam semua keadaan, terlepas dari perubahan tujuan, strategi, jenis pekerjaan, atau struktur manajemennya. Definisi tata kelola ITIL sebagai berikut. Cara yang digunakan organisasi untuk diarahkan dan dikendalikan. Definisi perbaikan kelanjutan sebagai berikut. Kegiatan organisasi berulang yang dilakukan di semua tingkatan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi terus memenuhi harapan pemangku kepentingan. Mengenal prinsip panduan ITIL. Salah satu komponen terpenting dari sistem nilai layanan ITIL adalah prinsip panduan ITIL. Prinsip panduan adalah rekomendasi yang memberikan panduan universal dan abadi untuk organisasi yang berlaku di semua keadaan, terlepas dari perubahan dalam tujuan, strategi, jenis pekerjaan, atau struktur manajemennya. 7 prinsip panduan ITIL adalah adaptasi dari 9 prinsip panduan yang ditentukan dalam kursus praktisi ITIL tahun 2016. Tujuh prinsip panduan ITIL adalah sebagai berikut. 1. Fokus pada nilai. 2. Mulailah dari mana Anda berada. 3. Lanjutkanlah dengan umpan balik. 4. Berkolaborasi dan promosikan visibilitas. 5. Berpikir dan bekerja secara holistik. 6. Tetap sederhana dan praktis. 7. Optimalkan dan otomatisasi. Prinsip-prinsip panduan dapat diterapkan secara universal untuk hampir semua inisiatif, ukuran organisasi, atau jenis penyediaan layanan apapun dan untuk semua hubungan dengan kelompok pemangku kepentingan. Prinsip panduan ITIL bercermin dalam kerangka kerja dan standar lain seperti Agile, DevOps, Lean, dan COBIT. Berikutnya, kita akan membahas lebih detail 7 prinsip panduan ITIL. Yang pertama, ada fokus pada nilai. Segala sesuatu yang dilakukan organisasi harus terhubung kembali, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan nilai untuk dirinya sendiri, pelanggannya, dan pemangku kepentingan lainnya. Saat berfokus pada nilai, langkah pertama adalah mengetahui siapa pelanggan dan pemangku kepentingan utama yang dilayani. Selanjutnya, penting untuk memiliki pemahaman tentang apa yang merupakan nilai dari perspektif konsumen. Terakhir, sangat penting untuk memahami pengalaman pelanggan dengan layanan dan organisasi secara keseluruhan melalui kesadaran yang jelas tentang pengalaman pelanggan yang disebut CX atau pengalaman pengguna yang disebut UX. CX dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari interaksi yang dimiliki pelanggan dengan organisasi dan produknya, dan oleh karena itu bersifat objektif dan subjektif. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sukses, pertimbangkan saran ini. 1. Ketahui bagaimana konsumen layanan menggunakan setiap layanan. Yang kedua, dorong fokus pada nilai di antara semua staf. Ketiga, fokus pada nilai selama aktivitas operasional normal serta selama inisiatif perbaikan. 4. Sertakan fokus pada nilai dalam setiap langkah inisiatif peningkatan apapun. Prinsip yang kedua, mulailah dari mana Anda berada.
Saat melakukan peluang perbaikan, tidak perlu untuk menghapus apa yang telah dilakukan di masa lalu dan membangun sesuatu yang benar-benar baru, karena ini dapat membuang-buang waktu dan biaya, serta kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan apa yang ada. Janganlah memulai kembali tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang sudah tersedia untuk dimanfaatkan. Layanan dan metode yang sudah ada harus diukur dan diamati secara langsung untuk memahami dengan benar keadaan mereka saat ini dan apa yang dapat digunakan kembali darinya. Keputusan tentang bagaimana melanjutkannya harus didasarkan pada informasi yang seakurat mungkin. Namun, pengukuran harus digunakan untuk mendukung analisis dari apa yang telah diamati daripada menghentikannya, karena ketergantungan yang berlebihan pada analisis dan pelaporan data dapat secara tidak sengaja menimbulkan bias dan risiko dalam pengambilan keputusan. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sukses, pertimbangkan saran ini. Pertama, lihatlah apa yang ada seobjektif mungkin dengan menggunakan pelanggan atau hasil yang diinginkan sebagai titik awal. Kedua, ketika contoh praktik atau layanan yang berhasil ditemukan dalam keadaan saat ini, tentukan apakah dan bagaimana ini dapat direplikasi atau diperluas untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Ketiga, terapkan keterampilan manajemen risiko. Keempat, ketahuilah bahwa terkadang tidak ada dari kondisi saat ini yang dapat digunakan kembali. Prinsip ketiga, lanjutkan dengan umpan balik. Tahan godaan untuk melakukan semuanya sekaligus dengan mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian atau iterasi yang lebih kecil dan dapat dikelola, yang dapat dijalankan dan diselesaikan tepat waktu. Fokus pada setiap upaya akan lebih tajam dan lebih mudah dipertahankan. Namun demikian, inisiatif keseluruhan serta iterasi komponennya harus terus dievaluasi kembali dan berpotensi direvisi untuk mencerminkan setiap perubahan dalam keadaan dan memastikan bahwa fokus pada nilai tidak hilang. Mencari dan menggunakan umpan balik sebelum, selama, dan setelah setiap iterasi akan memastikan bahwa tindakan terfokus dan tepat, bahkan dalam keadaan yang berubah. Setelah diterima, umpan balik dapat dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan risiko dan masalah. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sukses, pertimbangkan saran ini. Yang pertama, pahami seluruhnya tetapi lakukan sesuatu. Kedua, ekosistem terus berubah, jadi umpan balik sangat penting. Yang ketiga, cepat bukan berarti tidak lengkap. Prinsip 4. Berkolaborasi dan promosikan visibilitas. Ketika inisiatif melibatkan orang yang tepat dalam peran yang benar, upaya mendapatkan keuntungan dari dukungan yang lebih baik, relevansi yang lebih baik, karena informasi yang lebih baik tersedia untuk pengambilan keputusan, dan peningkatan kemungkinan keberhasilan jangka panjang. Inklusi umumnya merupakan kebijakan yang lebih baik daripada eksklusi, karena solusi kreatif, kontribusi yang antusias, dan perspektif penting dapat diperoleh dari sumber yang tidak terduga. Bekerja bersama dengan cara yang mengarah pada pencapaian nyata membutuhkan informasi, pemahaman, dan kepercayaan. Langkah penting pertama adalah mengidentifikasi dan mengelola semua kelompok pemangku kepentingan yang ditangani organisasi.
Kelompok pemangku kepentingan selama pertama dan paling jelas adalah pelanggan. Karena dalam manajemen layanan, tujuan utama organisasi adalah untuk memfasilitasi hasil dari pelanggan. Contoh lain dari kolaborasi pemangku kepentingan meliputi 1. Pengembang bekerja dengan tim internal lainnya. Kedua, pemasok bekerja sama dengan organisasi. Ketiga, relationship manager berkolaborasi dengan konsumen layanan. Keempat, pelanggan yang saling berkolaborasi. Kelima, pemasok internal dan eksternal berkolaborasi satu sama lain. Kontribusi untuk peningkatan setiap kelompok pemangku kepentingan di setiap tingkat harus dipahami. Demikian pula metode yang paling efektif untuk terlibat dengan mereka, bergantung pada layanan dan hubungan antara penyedia layanan dan konsumen layanan. Ekspektasi tentang tingkat dan jenis kolaborasi dapat sangat bervariasi. Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dan memenuhi kebutuhan mereka di semua tingkatan. Menentukan jenis, metode, dan frekuensi pesan semacam itu merupakan salah satu kegiatan sentral yang berkaitan dengan komunikasi. Ketika pemangku kepentingan memiliki visibilitas yang buruk tentang beban kerja dan kemajuan pekerjaan, terdapat risiko kesan bahwa pekerjaan tersebut bukan prioritas. Visibilitas pekerjaan yang tidak memadai menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapabilitas internal. Untuk menghindari hal ini, organisasi perlu melakukan aktivitas analisis kritis seperti memahami aliran pekerjaan yang sedang berlangsung, mengidentifikasi hambatan dan kelebihan kapasitas, dan mengungkap pemborosan. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sukses, pertimbangkan saran ini. Yang pertama, kolaborasi tidak berarti konsensus. Kedua, berkomunikasi dengan cara yang dapat didengar oleh penonton. Ketiga, keputusan hanya dapat dibuat pada data yang terlihat. Prinsip 5. Berpikir dan bekerja secara holistik. Tidak ada layanan, praktik, proses, departemen, atau pemasok yang berdiri sendiri. Keluaran yang diberikan organisasi kepada dirinya sendiri, pelanggannya, dan pemangku kepentingan lainnya akan terganggu kecuali jika organisasi tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menangani aktivitasnya secara keseluruhan, bukan sebagai bagian yang terpisah. Mengambil pendekatan holistik untuk manajemen layanan termasuk membangun pemahaman tentang bagaimana semua bagian organisasi bekerja bersama secara terintegrasi, termasuk memiliki visibilitas ujung ke ujung tentang bagaimana permintaan ditangkap dan diterjemahkan menjadi hasil. Dalam sistem yang kompleks, perubahan satu elemen dapat berdampak pada elemen lain, dan jika memungkinkan, dampak ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan direncanakan. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sukses, pertimbangkan saran ini. Pertama, kenali kompleksitas sistem. Kedua, kolaborasi adalah kunci untuk berpikir dan bekerja secara holistik. Ketiga, jika memungkinkan, cari pola kebutuhan dan interaksi antara elemen sistem. Keempat, otomasi dapat memfasilitasi kerja secara holistik. Prinsip 6. Tetap sederhana dan praktis. Selalu gunakan jumlah langkah minimum untuk mencapai tujuan.
pemikiran berbasis hasil harus digunakan untuk menghasilkan solusi praktis yang memberikan hasil berharga. Jika suatu proses layanan, tindakan, atau metrik gagal memberikan nilai atau menghasilkan hasil yang bermanfaat, maka hilangkan. Mencoba memberikan solusi untuk setiap pengecualian seringkali akan menyebabkan komplikasi yang berlebihan. Sebaliknya, aturan harus dirancang yang dapat digunakan untuk menangani pengecualian secara umum. Penting untuk menjaga manajemen layanan tetap sederhana dan praktis. Apabila memahami dengan tepat bagaimana sesuatu berkontribusi pada penciptaan nilai, misalnya pekerjaan yang melibatkan kepatuhan terhadap peraturan, mungkin tampak tidak penting bagi tim layanan yang menangani masalah pelanggan. Penting untuk menetapkan dan mengomunikasikan pandangan holistik tentang pekerjaan organisasi sehingga tim atau kelompok individu dapat memahami bagaimana pekerjaan mereka dipengaruhi oleh dan pada gilirannya memengaruhi orang lain. Saat merancang, mengelola, atau menjalankan praktik, perhatikan tujuan yang saling bertentangan. Misalnya, manajer mungkin menginginkan banyak data, tetapi tim layanan mungkin dibatasi dalam memprioritaskan pengumpulan data tersebut. Penting bahwa organisasi menyetujui keseimbangan antara tujuan yang bersaing. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sukses, pertimbangkan saran ini. Pertama, pastikan nilai. Kedua, kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi. Ketiga, lakukan lebih sedikit hal tetapi lakukan dengan lebih baik. Keempat, hormati waktu orang-orang yang terlibat. Kelima, lebih mudah dipahami, lebih cenderung mengadopsi. Dan terakhir, kesederhanaan adalah cara terbaik untuk meraih kemenangan cepat. Prinsip 7. Optimalkan dan otomatisasi. Organisasi harus memaksimalkan nilai pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan teknis mereka. Teknologi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan dan mengambil tugas yang sering dan berulang, memungkinkan sumber daya manusia digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Generasi baru alat kognitif semakin memperluas peluang ini. Namun, teknologi tidak boleh selalu diandalkan tanpa kemampuan campur tangan manusia, karena otomatisasi demi otomatisasi dapat meningkatkan biaya dan mengurangi ketahanan organisasi. Pengoptimalan berarti membuat sesuatu menjadi efektif dan berguna sebagaimana mestinya. Sebelum suatu kegiatan dapat diotomatiskan secara efektif, itu harus dioptimalkan sampai tingkat apapun yang memungkinkan dan masuk akal. Penting bahwa batasan ditetapkan pada pengoptimalan layanan dan praktik, karena mereka ada dalam sekumpulan kendala, misal keuangan, kepatuhan, waktu, atau sumber daya. Ada banyak cara di mana praktik dan layanan dapat dioptimalkan. Terlepas dari teknik spesifiknya, jalur menuju pengoptimalan mengikuti langkah-langkah tingkat tinggi berikut. Yang pertama adalah memahami dan menyetujui konteks di mana pengoptimalan yang diusulkan ada. Kedua, menilai status pengoptimalan yang diusulkan saat ini. Ketiga, setuju seperti apa keadaan dan prioritas organisasi di masa depan dengan berfokus pada penyederhanaan dan nilai. Keempat, pastikan pengoptimalan memiliki tingkat keterlibatan dan komitmen pemangku kepentingan yang sesuai. Kelima, jalankan peningkatan dengan cara yang berulang. Dan terakhir, pantau terus dampak pengoptimalan.
Otomasi biasanya mengacu pada penggunaan teknologi untuk melakukan langkah atau rangkaian langkah dengan benar dan konsisten, dengan intervensi manusia yang terbatas atau tanpa campur tangan manusia. Namun, dalam bentuk yang paling sederhana, otomatisasi juga dapat berarti standarisasi dan penyederhanaan tugas manual, seperti mendefinisikan aturan bagian dari suatu proses untuk memungkinkan keputusan dibuat secara otomatis. Efisiensi dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mengurangi kebutuhan akan keterlibatan manusia untuk berhenti dan mengevaluasi setiap bagian dari suatu proses. Ini termasuk menghemat biaya organisasi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan pengalaman karyawan. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sukses, pertimbangkan saran ini. 1. Sederhanakan atau optimalkan sebelum melakukan otomatisasi. 2. Gunakan otomatisasi untuk mengurangi kerja keras tugas yang manual, taktis, tanpa nilai abadi atau penskalaan linier. 3. Tentukan metrik Anda. Terakhir, 4. Gunakan prinsip panduan lainnya saat menerapkan yang satu ini. Sekian pembahasan mengenai ITAL. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa.